Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita naikkan syukur kita, sembah kita kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Mari kita Haleluya. berdoa. Selamat pagi Roh Kudus. Amen. Selamat pagi Tuhan. Ya Tuhan. Kami mengangkat tangan dan mengangkat Yes. hati kami untuk memuji memuliakan Engkau Amen. pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami, Engkau selalu pelihara hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amen. Kau layaklah disembah, tinggikan, diagungkan. Yes. Yesus Raja di atas segala Raja. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Amen. Kau melebihi bal-bal dewa-dewa, patung-patung, Ya, dukun-dukun. Kau patut disembah, kau patut ditinggikan. Kau Amen. Raja kami, Kau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, angkat suaramu, angkat hatimu, muliakan Dia, agungkan Dia. Terima kasih Yesus. Kami sembah, Terima kasih Tuhan. kami puji, Ya Rabbi Syekara Bastekara Basyekara. kami Ya Rabbi Syekara Bastekara Basyekara Kau Tuhan. Haleluya. Katakan hanya Dia layak aja. Kita semua masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Ketika Engkau masuk dalam hadirat Tuhan, Kau dipulihkan, dibaharui. Ada sukacita besar terjadi ketika Roh-Nya tercurah bagimu pagi hari ini. Oh Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Katakan Tuhan. pujian saat terindah di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Saat terindah Di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah hanya padamu, hanya padamu. ku dipulihkan, Ku dipulihkan dan dibaharui, dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. saat menyembah di hadirat-Mu, Saat menyembah di hadirat-Mu, berkat tercurah, berkat tercurah, indah bagiku, indah bagiku. ku dipulihkan, Ku dipulihkan dan dibaharui, dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari kita semua lebih dalam lagi katakan, saat terindah di hadirat. Saat terindah
Engkau menyembah Tuhan. Berkat Tuhan akan tercurah pagi hari ini. Indah bagimu. Ku dipulihkan, Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. saat menyembah, Saat menyembah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat-Mu tercurah, berkat tercurah, indah bagiku. indah bagiku. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Mari, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Setiap mengangkat tangan pagi hari, sucikan tangan kami, sucikan buat dan pikiran kami Tuhan. Terjadi di tempat ini, jamahanmu terjadi di tempat, urapanmu terjadi di tempat ini. Pulihkanlah kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan keadaan kami pagi hari. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat. Katakan pujian, pujikanlah Tuhan setiap hari. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakanlah Tuhan, bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakanlah Tuhan, bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi katakan, izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan. Katakan, izinkan saya Tuhan menghadap hadirat-Mu setiap hari, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakanlah Tuhan, bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi katakan,
Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Bukakanlah Tuhan, bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, biar ku melakukan kehendak-Mu. lebih dalam lagi katakan izinkanlah Tuhan, Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. bukakanlah Tuhan, Bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan isi hati-Mu, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. biar ku melakukan, Biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. biar ku melakukan, Biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Kita dengarkan Dia berbicara, Haleluya Yesus. menjamah kita, memulihkan keadaan kita. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu di setiap tengah-tengah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami. Iman kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Amin. Dan kami bisa berubah Tuhan oleh firman-Mu ya Bapa. Amin. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi. Iya, tetap percaya bahwa pagi ini ada Tuhan yang terus menyertai kita, amin. Amin. Kita diizinkan untuk pagi ini menyembah Tuhan, itu adalah satu anugerah Bapak Ibu Iya. Saudara sekalian. Ya, sebab waktu kita bangun tidur maka itu satu anugerah yang besar. Amin. Banyak orang-orang tidur tidak bangun lagi. Ya. Katakan kiri kanan, puji Tuhan kamu bangun. Puji Tuhan kami bangun. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, judul firman Tuhan yang sungguh sangat sederhana dikatakan di sini bahwa bangkitlah dari kegagalan. Haleluya. Amin. Bangkit dari kegagalan. Sebab semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Haleluya. Tuh. Termasuk orang-orang yang besar, bukan badannya yang besar ya, tetapi orang-orang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang kaya, bahkan seluruh kalangan pernah
gagal. Ya, kita lihat tokoh-tokoh hebat ya, penemu-penemu teknologi, mereka juga gagal bukan berkali-kali tapi sampai beratus kali ataupun beribu kali. Tetapi yang membedakan mereka tidak pernah menyerah, gagal bangkit lagi. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengalami kegagalan, saya mau katakan bangkit. Amin. Sebab anak Tuhan perbedaannya adalah waktu gagal, waktu jatuh masih bisa bangkit, masih bisa bangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencananya dalam hidup kita. Sekalipun kita sering gagal, tetapi itu bukan kegagalannya Tuhan. Tetapi itu adalah kegagalannya kita. Tetapi kita mengerti bahwa Tuhan kita sanggup mengangkat kita, membuat kita berhasil, maka sudah sewajarnya kita harus bangkit. Jangan putus asa, jangan menyerah. Tetapi bangkitlah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub juga pernah mengalami kegagalan, iya kan? Walaupun dia sudah baik-baik melakukan firman dengan setia, mengikuti apa yang Tuhan mau. Bahkan dia sudah mempersembahkan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kegagalan itu bisa menyerang siapa saja. Tetapi perbedaannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kegagalan itu bukan akhir daripada segalanya. Justru dari kegagalan itu akan belajar untuk menemukan cara yang terbaik untuk sukses. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan demikian. Bapak Ibu boleh baca nanti ayat 1 sampai 6 ya. Ayat 2 Ayub 42 ayat 2 dikatakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amen. Rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah gagal. Ya, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin lari dari panggilan ya, lari daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tetapi kalau dia sudah merencanakan sesuatu, dia tidak pernah gagal. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah Tuhan katakan kamu harus menjadi pelayan Tuhan, udah ikut aja. Ya. Kamu harus melakukan ini, ikut saja. Jangan suka berdalih, jangan suka banyak alasan. Karena apa? Karena kemanapun kita akan Tuhan cari. Amin. Akan ditemukannya. Bersembunyi kemanapun. Sebagaimana dengan saya waktu tamat SLTA dulu sudah dikatakan harus sekolah Alkitab. Tetapi saya berpikir, wah jangan. Kalau saya jadi pendeta, saya akan sulit untuk bantu keluarga. Karena kuliah lama, saya butuh cari uang untuk bantu keluarga. Saya lari ke Jawa, ke daerah Jawa ini Bapak Ibu ya. Saya cari kerja. Tetapi justru di sini saya ditangkap Tuhan kembali. Diarahkan kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan. Sebab dari kandungan ibu kita, Bapak Ibu sudah ditentukan kita ini mau jadi apa. Tinggal kita nurut atau tidak. Ya, ikut atau tidak itu persoalannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalami kegagalan dalam hal apapun, contohnya bisnis kita, pekerjaan kita, rumah tangga, hubungan asmara bagi yang masih muda ya, bahkan dalam studi, dalam kuliah ya, bahkan banyak lagi pasti pernah mengalami kegagalan ataupun mungkin ada kecewa di dalamnya Bapak Ibu Saudara sekalian karena tidak berhasil. Dan kita berkata, mana Tuhan, mana pertolonganmu? Aku kan sudah seperti ini, kok seperti ini hasilnya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, justru kalau kita benar-benar mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, kita harus mempertanyakan apakah yang kukerjakan ini sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu moneter kemarin tahun 98 itu ada pemutusan hubungan kerja dari perusahaan, yaitu staf-staf yang bergaji sekian itu dipangkas habis semua dan saya termasuk ada di dalamnya.
Dan selama saya hampir 8 tahun cari kerja Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak dapat-dapat. Sampai kerja yang bagus sama kerja yang buruk kasar, enggak dapat-dapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata Tuhan mau saya menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira seperti itu. Ya. Kita harus mempertanyakan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apakah dalam kegagalan itu kita harus terlarut dalam kecewa, kesedihan, mengeluh, putus asa? Ini menjadi pilihan bagi kita. Karena orang-orang di dunia sana kalau gagal mereka kecewa, mereka putus asa. Tetapi saya rindu dan Tuhan juga merindukan bahwa waktu kegagalan, waktu ketidakberhasilan, kita alami, kita masih punya Tuhan. Amin. Yang sanggup mengangkat kita kembali. Yang sanggup membuat kita kembali ke relnya, ke jalurnya Tuhan. Karena mungkin jalur yang kita jalani itu bukan jalurnya Tuhan. Jadi Tuhan mau arahkan kita ke jalur yang tepat. Yes. Sebab firman Tuhan katakan yang kusangka jalan lurus padahal menuju maut. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kekecewaan karena gagal. Halo, jangan berkepanjangan kecewamu, tetapi datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Bentuk aku, bawa aku. Dan jadikan aku seturut dengan kehendakmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan malah frustasi, akhirnya kembali lagi ke dunia yang lama. Merokok, judi, mabuk, narkoba. Wow, itu mah ke klub-klub malam. Jangan, itu bukan karakter daripada anak Tuhan. Anak Tuhan terjadi kegagalan, dia pasti bangkit kembali. Dia harus tegar, dia harus bisa menerima kenyataan itu. Karena di balik kegagalan itu ada kesuksesan yang tertunda. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi wajar setiap manusia mengalami kegagalan. Haleluya. Jadi kalaupun gagal jangan heran, jangan putus asa. Karena masih ada jalan-jalan yang terbaik untuk kita jalani. Amin. Haleluya. Sebab kata gagal itu memiliki arti yaitu tidak berhasil dan tidak tercapai. Ya, kegagalan bisa saja Tuhan izinkan. Ini perhatikan. Kegagalan bisa saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuka mata rohani kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan hal-hal yang berarti. Ini dia kuncinya. Berarti kalau ada kegagalan bisa itu karena kesalahan kita dan juga ada cara Tuhan untuk kita bisa membuka mata rohani kita agar kita mengandalkan Tuhan. Sebab banyak di luar sana Bapak Ibu Saudara sekalian mereka berhasil tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan, mereka mengandalkan akal pikiran, tipu menipu, korupsi. Itu bukan jalannya Tuhan. Tetapi jalan Tuhan adalah kita diberkati, kita sukses dan kita selamat. Begitu banyak kita lihat saat sekarang ini, begitu enak hidupnya, makmur, ke luar negeri bisa, kemana bisa. Tetapi pada akhirnya pakai baju oranye. Tahu pakai baju oranye? Yaitu tahanan KPK. Ya, titelnya, jabatannya sudah bagus, tetapi masih ada pikiran-pikiran untuk korupsi, untuk menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh kekayaan. Bukan begitu yang Tuhan mau. Kita sukses, kita bahagia, sukacita dan selamat. Selamat dalam di dunia ini dan sampai di sorga. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Makanya kalau Tuhan sedang memproses kita, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menyelamatkan hidupku. Engkau menyelamatkan keluargaku. Engkau menyelamatkan karirku. Mari, tidak usah pakai cara-cara yang curang untuk memperoleh sesuatu tujuan kita. Jangan. Tetapi berjalanlah lurus sesuai dengan firman-Nya, karena di sana ada jalan selamat, ada jalan berkat, ada jalan kesuksesan. Makanya kalaupun kita mengalami kegagalan,
tetaplah tersenyum, Amin. tetap bersukacita. Memang sulit, tetapi Tuhan katakan, saya sedang merancangkan sesuatu yang besar atas hidupmu agar engkau bahagia. Katakan amin. Amin. Sebab dalam Amsal 19 ayat 21 dikatakan demikian, banyaklah rancangan di hati manusia. Tentu ya, Bapak Ibu punya rancangan toh, saya juga punya rancangan. Tetapi dikatakan keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yes. Jadi kalau bukan keputusan Tuhan yang kita lakukan, maka otomatis itu semua gagal. Itu semua tidak berhasil. Karena dikatakan bahwa hanya keputusan Tuhan, hanya jalan Tuhan yang membuat kita berhasil. Makanya kita lihat saat sekarang ini kan tiba-tiba kaya. Tiba-tiba bisnisnya meledak. Tetapi ada harga yang mereka bayarkan. Yeah. Yang anaklah jadi korbannya, yang istrinya lah dikorbankan, bahkan keluarga terdekatnya dikorbankan, itu banyak sekali terjadi. Kalau kita lihat kejadian-kejadian banyak sekali. Tetapi yang Tuhan mau, kita memperoleh sesuatu atau keberhasilan yang harus kita alami, keberhasilan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kegagalan ya itu bisa dialami oleh siapapun. Jadi tidak usah terlalu lama di sana bersedih, tetapi bangkit semangat karena memang ada Tuhan yang membuat kita berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita dalam keadaan tiada berdaya ya dan mengangkat tangan tanda berserah kepada Tuhan. Karena kita mengalami kegagalan ataupun penurunan dalam segala apa yang kita usahakan, kita angkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saya percaya saat kita berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan tanda kita tidak sanggup lagi, kita butuh seseorang yang memegang tangan kita. Saat itulah Tuhan akan turun tangan menyatakan kuasanya bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Membuat apa yang kita kerjakan dikatakan berhasil dan beruntung. Haleluya. Maka Rasul Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, luar biasa. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa bisa mengatasi setiap masalah. Sehingga kita tidak butuh Tuhan, sehingga kita untuk doa juga malas, sehingga waktu doa juga kita ogah-ogahan. Tetapi Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kita harus akui kelemahan kita. Ya Tuhan, aku lemah. Aku tidak mampu tanpa Engkau. Maka dikatakan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Karena banyak hari-hari ini orang sok hebat, sok pintar, sok tahu. Sepertinya dia Tuhan. Banyak saat sekarang ini, hati-hati. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terlalu mengandalkan orang-orang yang kita anggap bisa diandalkan. Bahkan banyak sekarang ini hamba-hamba Tuhan seperti Tuhan. Ya kita lihat bagaimana. Oh kamu 3 bulan lagi meninggal. Wow, luar biasa. Oh kamu tidak akan berhasil. Oh kamu begini, hati-hati. Banyak penyesatan-penyesatan terjadi. Tetapi hari ini waktu Bapak Ibu mengalami kelemahan, mengalami kesedihan, mungkin Bapak Ibu turun ekonominya atau bisnisnya sedang turun, ataupun dikatakan gagal, datang kepada Tuhan. Amen. Senangkan hati Tuhan, angkat tangan, katakan aku berserah. Saya percaya waktu kita katakan seperti itu, dikatakan Rasul Paulus supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa Tuhan turun atas kita, menguatkan kita, membukakan pikiran kita untuk
untuk menemukan jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Katakan amin. Haleluya. Puji Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, mari. Jangan merasa sombong. Walaupun mungkin saat ini sedang lancar, sukses, ada di atas. Jangan sombong. Ya. Jangan merasa hebat. Ya. Saya percaya kita ini adalah orang-orang yang rendah hati. Katakan amin. Waktu kita datang pagi-pagi kepada Tuhan, kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan, aku datang pagi ini kepadamu. Karena aku tahu bahwa perjalanan ini berat. Perjalanan ini ke depan kami tidak mengerti apa itu. Sebab kami belum pernah berjalan di sana. Oleh karena itu tuntunlah hidupku pagi ini. Bawalah ke arah yang Tuhan Tuhan mau. Maka saya percaya kuasanya akan turun atas kita. Amen. Dan kita mampu melakukan segala apa yang kita lakukan. Terlalu banyak orang-orang mau sombong saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin yang live ini tidak ada yang sombong. Mungkin di luar sana. Waktu ada pergumulan masalahnya berat tapi nggak datang kepada Tuhan. Dia mengeluh. Apa gunanya? Kita mengeluh ditertawakan orang lain. Kita mengeluh kita dinilai tidak punya iman. Lebih baik kita datang kepada Tuhan pagi-pagi. Kita berdoa, lipat tanganmu Tuhan. Ini aku Tuhan. Saya mau katakan, gembala sudah bangun pagi-pagi berdoa. Gembala sudah mengajak jemaat untuk berdoa sama-sama. Tetapi masih ada yang ngorok. Ada yang sudah bangun pagi-pagi tetapi tidak ikut doa. Lebih mementingkan mengerjakan apa yang dianggapnya penting dalam dirinya. Tidak menganggap Tuhan itu lebih penting. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Waktu terus berjalan. Ya, waktu terus berjalan tanpa terasa. Bapak Ibu, ini sudah hari Kamis. Besok Jumat, Sabtu, Minggu. Cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara pengeluaran seperti tanggungan-tanggungan, cicilan apapun yang kita butuhkan itu semakin cepat. Hari ini Bapak Ibu jangan libatkan orang lain dalam pergumulanmu, tetapi libatkan Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan sanggup menolongmu lewat siapapun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya jangan kita cepat putus asa ketika diperhadapkan dengan kegagalan. Ini yang membuat kita nggak kuat. Cepat putus asa, cepat mengeluh, cepat membuat satu keputusan. Ini yang membuat kita semakin terpuruk. Tetapi waktu kita mengalami kegagalan, mengalami penurunan dalam hal apa yang saat kita doakan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan satu-satunya, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, temukan Dia, undang Dia, sebab hadiratnya akan membawa kita kepada hal yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tidak ada jalan lain, tidak ada. Mengeluh bukan satu-satunya cara untuk membuat kita sukses. Enggak. Menyalahkan orang lain bukan cara yang pas. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi datang kepada Tuhan, menyembah Dia, itulah salah satu cara yang terbaik untuk kita menemukan pertolongannya. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menganggap bahwa kegagalan itu sebagai harga mati dalam hidup kita. Percayalah selalu ada kesempatan ya bagi kita. Jadi tidak pernah kesempatan itu tutup. Tetapi kesempatan itu selama kita mengandalkan Tuhan selalu ada kesempatan terbuka. Katakan amin. Ya, asal mau berusaha, kesempatan untuk berhasil pasti akan terbuka lebar. Ya, jadi jangan pernah kita mau sukses tapi tidak melakukan apa-apa. Mau sukses tapi tidak merubah hidupnya. Ya, kebanyakan seperti itu, mau berhasil, mau sukses tetapi tidak mau merubah hidupnya. Malas doa, malas ibadah, malas baca firman, ngomongin orang, menggosipi. Kalau itu terus kita lakukan, saya percaya kita tidak akan pernah mengalami kesuksesan. Keberhasilan tidak. Dan kita tidak akan pernah melihat yang baik. Tetapi waktu kita merubah hidup kita, kita sadar, oh iya, saya gagal karena saya tidak melakukan apa-apa. Saya gagal karena malas.
Saya gagal karena tidak mengundang hadirat Tuhan. Saya gagal karena hanya bisa menilai orang saja. Yes. Maka kita berubah dan saya percaya perubahan kita ditunggu oleh Tuhan. Dan waktu kita berubah, disitulah Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami kesuksesan. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir daripada firman Tuhan pagi ini, belajarlah selalu untuk melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Amen. Sebab kehendak dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sukses karena kita mengandalkan Tuhan. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Ya, pengumuman kita jangan lupa nanti malam ada Kersel. Iya Bu Gem? Iya. Kersel apa Bu Gem? Puji syukur. Kersel puji syukur. Jadi seluruh Kersel puji syukur harus hadir. Amin. Amin. Harus hadir. Dan juga Kersel-Kersel yang lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kersel-Kersel yang lainnya biar dari rumah masing-masing mengikuti Kersel. Amin. Ya, dan juga teman-teman Ebi kalau mau ikut dalam Kersel kita sungguh bersuka cita. Ya, kita belajar di sini melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Dan juga setiap pagi jam 4.40 ada doa saat Saat teduh. Bapak Ibu mari bagikan apa yang kita lakukan pagi ini biar teman-teman kita, keluarga kita, kenalan kita bisa diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sapa dulu keluarga yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada keluarga Bapak Titus Handoko. Shalom. Ada Ibu Jelista Manurung. Shalom. Ibu Intan Sitorus. Shalom. Wow. Terus ada Yoas Marcelino. Shalom. Ada Dino Pranesdino. Shalom. Bagaimana kabarnya di Cilengsi? Oke, bagaimana Mamanya udah pulang. Oma Yati sudah sembuh? Haleluya, kita doakan terus ya biar terjadi mujizat. Terus ada Kakak Basaria Siahaan. Shalom. Ada Ibu Pendeta Esther Kurnia. Shalom. Ada Bu Yakni. Shalom. Ada Ibu Mega Hutagaluh. Shalom. Ada Opung Yosef. Shalom. Terus ada juga Ibu Paramida Hutagaluh. Shalom. Ada Bapak Dejoki Pak Okcuan. Shalom. Ada Ibu Eli Manurung. Shalom. Iya, terus ada Ibu Lisda Tupang. Shalom. Terus ada Bapak Edi Darmawan. Shalom. Wow, luar biasa. Terus ada Bapak Joshua, Bapak Pendeta Joshua Nahampul. Shalom. Terus ada Ibu Loahani. Shalom. Ada Ibu Eca Sapitri. Shalom. Ada Ibu Yanti Oktavia. Shalom. Ada Ferdinand Silaban. Shalom. Ada Maya Patresia. Shalom. Ada Yosep Altiar Sianipar. Shalom. Wow, dahsyat ya. Terus ada Tante Samsidar Huta Barat. Shalom. Iya, sekarang udah ikut YouTube dia ya. Ini Samsida atau Samsidar? Salah tulis anakku yang ganteng ini ya. Oke, enggak apa-apa. Terus ada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan. Salam. Terus ada Ria Selan, Erihin Pana. Wow, yang dua ini selalu kompak ya, puji Tuhan. Ada Ibu Nora Hutagaluh. Ada Monalika Nenggolan. Ada keluarga Chandra Nurwati. Salam. Iya, Tuhan berkati ya. Oke, saya lihat dulu mungkin ada yang terlewat. Oke, puji Tuhan. Luar biasa ya. Oke, saya rasa itu saja yang ada di sini. Kalau ada yang terlewat, boleh Bapak Ibu ketika waktu lagi doa, saya terlewat ya biar kita bisa doakan. Karena saya rindu semua kita didoakan. Haleluya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Saat terindah. Amin. Haleluya. Di hadirat-Mu berkat tercurah. Amin. Hadap padamu Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui. dan dibaharui
Benar ya Tuhan, dalam hadirat Tuhan selalu ada sukacita. Amin. Sekalipun kegagalan, penyakit, penurunan dalam apa yang kami kerjakan terjadi, selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita itu akan mengalahkan segala kelemahan-kelemahan. Dan hari ini kami boleh bangkit dari setiap apa yang kami anggap kegagalan. Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu dalam kehidupan kami. Amen. Oleh karena itu kami menyadari kami orang yang lemah. Roh Kudus kuatkan umat-Mu. Sehingga bersama dengan Roh Kudus kami bisa untuk melangkah lebih kuat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang bergabung dalam pagi ini. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Bapak Titus Handoko, berkati suami istri, anak menantu mereka dan cucu dengan kesehatan yang sempurna. Amen. Dalam apa yang mereka gumuli, baik kuliah anak mereka Michelle diberkati, makan usaha mereka semakin bertambah-tambah omset mereka, bahkan customer lama dan baru Tuhan datangkan. Bahkan Engkau yang melindungi setiap apa yang mereka kerjakan, bahkan rencana buat membeli sebidang tanah untuk usaha, biar menemukan tanah yang cocok dan mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Bu Jelis Nama Nurung, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan yang sempurna dalam mengerjakan apa yang dikerjakan, berikan kekuatan, keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang tolong. Begitu juga dengan keluarga Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati putra putrinya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan dalam mengerjakan setiap pekerjaan mereka. Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga daripada Dino Prasdino, berkati, berikan kesehatan, berkati pendidikannya, bahkan masa depannya, masa depan yang luar biasa di hadapan-Mu. Bahkan berikan kesehatan kepada omanya, kepada mamanya, bapaknya, bahkan seluruh keluarga besar. Khususnya buat Oma Yanti, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Oma Yanti ini bisa sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, itu yang menyembuhkan, memulihkannya. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amen. Bahkan apapun yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan Yesus yang memberkati keluarga ini. Begitu juga dengan keluarga daripada Kakak Basaria Siahan, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada suami istri, bahkan anak-anak mereka. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amen. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan yang hebat menolong mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Yos Marcelino, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam pendidikannya berhasil, sukses, bahkan buat dia semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Pendeta Esther Kurnia, Pak Nugroho, anak-anak, menantu, cucunya, berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh anak menantunya diberkati Tuhan. Bahkan pasca daripada operasi, biar secepatnya terjadi kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bu Yakni, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Amen. Baik dalam kesehatan mereka, dalam mengerjakan segala usaha pekerjaan bisnis mereka, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pergumulan mereka, apapun saat ini yang dibawa kepada Tuhan, biarlah mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Opung Jeriko, Boru Tagalung, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan seluruh anak menantunya semua sehat-sehat, diberkati dalam apa yang dikerjakan, diusahakan mereka. Bahkan apapun pergumulan keluarga, biarlah Tuhan Yesus yang tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung Yosef, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan memberkati, bahkan apapun yang digumuli hari-hari ini, biarlah terjadi mujizat. Amen. Bahkan seluruh keturunannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Paramida Utagalung, berkati kesehatannya, kekuatannya terus bertambah-tambah. Apapun pergumulan yang dialami, Tuhan selalu ada bersamanya, memberikan jalan keluar. Bahkan usaha dagangannya diberkati, pelanggan-pelanggan yang lama, yang baru tetap bertahan, bahkan
Tuhan selalu melindunginya. Hari ini hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Okcuan, biarlah Engkau berkati dia, berikan kesehatan, bahkan anaknya Melsen, bahkan seluruh keluarga besarnya, bahkan apapun yang didoakan, diusahakan selama ini tentang urusan tanah, biar semua berjalan dengan baik. Ada mujizat, ada percepatan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang yang berkonflik setelah secepatnya berdamai, sehingga ada hasil yang dibawa pulang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Eli Manurung, berkati suami istri, berkati anaknya, bahkan berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan suaminya yang bertugas sebagai TNI, Tuhan melindunginya, menaikkan posisinya, promosikan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dibisniskan oleh Ibu Eli Manurung, Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu juga dengan keluarga Ibu Lisda Tupang, berkati suami istri, memberikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apapun yang dikerjakan, diusahakan, khususnya bengkel mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anaknya semua diberkati. Berkati Yosef Altiar Syanipar, berikan kesehatan, masa depannya luar biasa di hadapan-Mu. Bahkan apapun yang menjadi doa-doanya, biar Tuhan Yesus memberkati. Bahkan dalam kuliahnya, bahkan Yosi dalam pendidikannya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Edi Darmawan, bahkan anak-anaknya dan orang tuanya, diberikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Pekerjaan Pak Edi diberkati, bahkan bisnis anak-anaknya juga diberkati. Bahkan pergumulan mereka buat anaknya paling bontot, Tuhan jamah, benjolan yang ada cairan di perutnya, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang hidup, yang mengadakan mujizat demi mujizat. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Pendeta Joshua Nahampun, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna. Apa yang dikerjakan oleh anak menantunya diberkati berlimpah-limpah. Bahkan pekerjaan Tuhan yang hamba-Mu layani, biarlah jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah. Tuhan pertemukan dengan jiwa yang haus akan Engkau, bahkan setiap pergumulan gereja-Mu, Tuhan Yesus yang mencukupkan. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Lohani, berkati bersama suami, bahkan ketiga putranya dengan kesehatan yang sempurna. Apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa biarlah Erik semakin disempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kuliah, bahkan pendidikan daripada anak-anaknya, Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Eca Sapitri, berkati bersama dengan Pak Harno, bahkan kedua putranya dan orang tua mereka, berikan kesehatan yang sempurna. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan usaha mereka yang akan dibuka, usaha yang baru di awal bulan ini, biarlah Tuhan mempromosikan dalam nama Tuhan Yesus. Waktu mereka mulai buka, maka banyak pelanggan-pelanggan datang ke sana dan merasa diberkati. Terima kasih Bapak. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, apapun itu, biarlah Tuhan Yesus yang menolong keluarga ini. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Yanti Oktavia, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, apapun rencana-rencana ke depan yang dia sudah rencanakan, biarlah dia berjalan bersama dengan Tuhan sehingga ada keberhasilan. Bahkan kedua putranya sehat-sehat, yang bekerja Andreas diberkati, bahkan Aril pendidikannya juga Tuhan berkati dan menyediakan setiap apa yang dibutuhkannya. Hamba-Mu juga berdoa buat Manat Ferdinand Silaban, berkati kesehatannya, berkati masa mudanya, kuatkan dia, buat dia terus berjalan dalam rencana Tuhan. Ada pergumulan, biar datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menolongnya. Bahkan berkati Bapak dan mamanya dan adik-adiknya dengan kesehatan sempurna, khususnya penglihatan dari papanya Tuhan sempurnakan. Bahkan hamba berdoa buat usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Maya Patricia, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan juga seluruh keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Berkati pekerjaannya, promosikan lebih tinggi lagi, bahkan dalam kuliahnya dia menyelesaikan dengan waktu yang ditentukan, bahkan segala biaya yang dibutuhkan
Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Tante Samsida Ruta Barat, berkati suami istri, berkati anak mereka dengan kesehatan sempurna. Kekuatan yang baru turun atas mereka. Bahkan hamba-Mu berdoa apapun yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan bersama dengan suami dan anak-anak mereka diberkati dengan kesehatan yang sempurna. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, mungkin ada bisnis-bisnis mereka diberkati lebih lagi, diangkat lebih tinggi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap pergumulan Tuhan Yesus yang menolong. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa buat Ria Selan, berkati dia, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan sukacitanya terus berlimpah-limpah. Bahkan apa yang dikerjakannya Tuhan memberkati, bahkan keluarga yang di kampung juga memberkati. Bahkan hamba-Mu berdoa buat Erihin Panak, berkati kesehatannya, kekuatan terus bertambah-tambah. Apa yang dikerjakannya biarlah membuahkan hasil yang berlimpah, promosikan, bahkan seluruh pergumulan, bahkan keluarga yang di kampung Tuhan Yesus yang menyertai. Begitu juga dengan Monalika Nenggolan, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai guru, biar Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, bahkan kecerdasan, hikmat-Mu turun atasnya. Bahkan hamba-Mu berdoa biarlah apapun yang menjadi cita-cita, bahkan apapun yang menjadi doa-doanya hari ini, biarlah mujizat terjadi. Dengan Ibu Nora Hutagalung, berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada suami istri Pak Sinangga dalam mengerjakan setiap aktivitas mereka. Tuhan menyertai, membuat usaha mereka semakin hari semakin berkembang dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan pergumulan mereka selama ini untuk keturunan, Tuhan kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau mempertemukan suami istri ini dan Engkau yang menanamkan di sana benih ilahi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga ini boleh menerima keturunan daripada Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, tepat pada waktunya. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Begitu juga dengan keluarga Chandra Nurwanti yang Kau berkati, Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga, kepada seluruh keturunannya. Bahkan hamba-Mu berdoa apapun aktivitas, apapun saat ini menjadi usaha bisnisnya, biarlah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau dahsyat dan luar biasa, sebab Engkau Allah kami yang selalu memperhatikan hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Mary Lauli, berkati suami istri, berkati juga anak-anaknya, berkati kesehatan mereka, usaha bisnis mereka, apa yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Bahkan hamba-Mu percaya bahwa apa yang kami lakukan hari ini biarlah berkat-Mu dicurahkan. Begitu dengan keluarga Bu Yeni, Kau berkati suami istri, berkati anak-anak mereka, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan dalam segala usaha, bisnis pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati, berikan kesehatan panjang umur, bahkan seluruh keturunannya diberkati dalam kesehatan mereka, bahkan diberkati dalam segala usaha mereka. Begitu dengan Bapak Herianto Cho, Bu Angel, anak-anak, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Kalau Ibu Angel nanti jam 7 pagi akan dioperasi lutut, hamba-Mu berdoa biar semua diperlancar, berhasil, bahkan tidak ada kesalahan-kesalahan. Urapi dokter, urapi medis dalam nama Tuhan Yesus, sterilkan semuanya Tuhan, sehingga operasinya berhasil dan kembali Ibu Angel boleh beraktivitas dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati segala usaha, bisnis, pekerjaan mereka. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung.
bahkan juga tim yang mereka bangun, tim yang kuat, yang solid, yang di dalamnya ada terobosan demi terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Bapak Pian X yang ada di Kosambi, berkati suami istri, berkati juga anak-anaknya, menantunya, bahkan berikan kesehatan yang sempurna. Dan usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Begitu juga dengan Ito Ernest Torus, bahkan seluruh keluarga besar dalam perlindungan, dalam segala naungan Tuhan, bahkan dalam usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Kami juga tak lupa berdoa buat pergumulan gereja kami, karena hanya Engkaulah Tuhan tempat kami mengadu. Biarlah Tuhan buka jalan. Kami tahu pergumulan ini sangat besar bagi kami, tetapi Tuhan, ini adalah pergumulan biasa. Oleh karena itu mari nyatakan kuasa, menyatakan kemuliaan-Mu untuk parkiran gereja kami, bahkan untuk kamera yang kami butuhkan buat live ini. Biarlah terjadi mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Pertemukan kami dengan orang baik, orang yang mengasihi Tuhan, bahkan berkati setiap umat-Mu sehingga mereka boleh menabur di tempat ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan, bahkan teman-teman EB, semua yang menabur dalam persembahan di tempat ini, baik berupa ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, membuka tingkat-tingkat berkat-Mu dan memberkati mereka, sebab apa yang mereka tabur mereka akan tuai dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berjanji iman untuk Natal ini, mari bukakan tingkat-tingkat berkat-Mu agar mereka bisa melunaskannya sebelum waktu yang ditetapkan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat bangsa negara kami. Oh Tuhan, tolong bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini boleh bangsa yang tetap aman, nyaman, makmur, sentosa. Dan kami anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini merasa terlindungi, ternaungi. Oleh karena itu berikan hikmat, urapan yang baru kepada pemimpin bangsa ini, dari presiden sampai ke jajaran yang di daerah, bahkan TNI Polri, semuanya bersinergi menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Dan kami percaya mereka akan mengerjakan segala pekerjaan mereka dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tuhan berjalan depan kami, memberikan kemenangan demi kemenangan. Roh jalan penyakit bahkan virus tidak bisa menyentuh umat-Mu, karena darah Yesus membentengi memagari kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istri-Mu, anak cucu-Mu, pekerjaan-Mu, bahkan di bisnis-Mu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi ini. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Dan dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.